Ada nggak yang ngerasa, kok kayaknya waktu yang kita miliki itu kurang banget? Pekerjaan itu kok kayaknya nggak selesai-selesai. Baru selesai satu kerjaan, sudah ada kerjaan lain lagi, sudah ada kerjaan lain lagi. Padahal mungkin kita ngerasa beban kerja kita normal-normal saja seperti teman-teman yang lain. Atau ada yang merasa mungkin nggak punya waktu untuk me time. Dan kalaupun ada waktu untuk me time, teman-teman ngerasa, aduh, ada feeling guilty di sana, ada perasaan bersalah di sana. Ngapain sih saya me time? Kan kerjaan masih banyak. Tugas-tugas masih banyak yang belum diselesaikan, dan sebagainya. Beberapa bahkan mungkin merasa lelah secara fisik maupun secara mental, sehingga gampang sekali tersinggung oleh urusan-urusan kecil. Atau ada di antara teman-teman yang ngerasa bosan dengan rutinitas, bahkan tertekan dengan rutinitas yang ada. Nah, fenomena ini semua sebenarnya adalah fenomena bahwa teman-teman butuh belajar untuk memanage waktu dengan baik. Ini adalah gejala, simptom yang muncul ketika teman-teman tidak mengelola waktu yang teman-teman punya dengan efektif dan efisien. Oke, kita kenalan dulu ya. Barangkali ada dari sebagian teman-teman yang mengikuti kelas ini masih belum kenal baik dengan saya. Nama saya Darmawan Aji, saya tinggal di kota Bandung, tepatnya di Cibiru, jadi Bandung Timur ya, di kaki Gunung Manglayang. Jadi kalau keluar dari rumah saya, ngelihat ke depan itu ada Gunung Manglayang tuh. Gunung yang konon katanya selendangnya Dayang Sumbi. Ketika dia dikejar-kejar oleh sang kuryang, dia lempar selendangnya jadi Gunung Manglayang. Legendanya seperti itu. Oke, saya seorang productivity coach. Saya banyak membantu individu dan organisasi untuk meningkatkan produktivitas mereka. Tetapi produktivitas yang seperti apa? Bukan produktivitas yang meaningless, melainkan produktivitas yang meaningful, produktivitas yang bermakna. Nanti kalau ketemu dengan saya, silakan panggil nama belakang saya, Aji ya. Jangan panggil nama depan. Kalau panggil nama depan itu artinya belum kenal. Alhamdulillah saya punya hobi membaca, kemudian punya hobi berlatih silat tradisional, dan punya hobi menulis. Atas izin Allah sampai hari ini saya sudah menghasilkan 7 buku. Ini 3 buku terakhir saya, ada Kitab Anti Penundaan. Ini bicara tentang bagaimana mengatasi penundaan, musuh nomor 1 dari produktivitas. Yang berikutnya adalah buku Self Coaching. Ini membahas tentang bagaimana kita bisa mengelola diri sendiri, mengelola self-talk kita, mengelola bayangan-bayangan, pikiran-pikiran, perasaan-perasaan kita, supaya kita bisa memaksimalkan potensi yang kita punya. Dan yang baru rilis itu adalah buku Mindful Life edisi revisi. Ini buku yang membahas tentang seni menjalani hidup yang bahagia dan bermakna. Oke, kelas ini bukan tentang saya, jadi saya cukupkan perkenalannya. Mari kita lanjutkan bahasan di kelas Time Management Mastery kali ini. Waktu adalah uang. Ini yang dikatakan orang Barat ketika berbicara tentang waktu. Orang-orang Barat menganggap bahwa yang namanya waktu itu sama berharganya seperti uang yang mereka miliki. Jadi baik waktu maupun uang itu dianggap sebagai sesuatu yang bernilai, sesuatu yang berharga. Inilah sebabnya kemudian orang-orang Barat sangat menghargai waktu yang mereka miliki. Karena pada saat mereka sedang menghambur-hamburkan waktu, mereka merasa sama seperti sedang menghambur-hamburkan uang. Pertanyaannya adalah, apakah benar waktu itu sama berharganya, sama bernilainya dengan uang yang kita miliki? Menurut pendapat saya, waktu jauh lebih bernilai, jauh lebih berharga daripada uang yang kita miliki. Kenapa demikian? Setidaknya karena ada 3 alasan. Yang pertama adalah, uang itu bisa dihemat, sementara waktu tidak. Coba bayangkan, misalnya kita
punya uang 1 juta hari ini. Kita bisa putuskan untuk menghemat uang tersebut. Katakanlah yang saya belanjakan, saya batasi hanya 500.000 misalnya. Maka 500.000 sisanya itu bisa kita simpan untuk besok. Uang bisa dihemat seperti itu. Sementara waktu tidak bisa. Mau tidak mau, setiap hari kita diberikan jatah waktu 24 jam, dan 24 jam itu entah dipakai untuk hal-hal yang bermanfaat atau hal-hal yang tidak bermanfaat, itu harus habis. 24 jam harus dihabiskan. Kita nggak bisa simpan, kita nggak bisa hemat. Misalnya, oke, saya hari ini lagi nggak banyak kegiatan. Saya cuma mau pakai 10 jam dari 24 jam yang saya punya misalnya. Nggak bisa. 14 jamnya disimpan besok misalnya. Nggak bisa seperti itu. Jadi, waktu jauh lebih berharga, bahkan jauh lebih terbatas dibandingkan uang. Karena uang bisa dihemat sementara waktu tidak. Ini alasan pertama. Alasan yang kedua adalah uang bisa bertambah sementara waktu tidak bisa bertambah. Jadi misalnya saya punya uang 10 juta, kemudian saya investasikan atau saya putar dalam sebuah usaha misalnya. Maka sangat mungkin uang yang saya punya tadinya 10 juta itu berkembang, bertambah, jadi 15 juta, jadi 20 juta, bahkan mungkin bisa jadi 50 juta, tergantung seberapa berhasil investasi saya, seberapa berhasil usaha saya atau bisnis saya. Uang bisa begitu, sementara waktu tidak. Kita diberi jatah 24 jam sehari, ya segitu-gitu aja, nggak bisa kita tambah, nggak bisa kita kembangkan, dan sebagainya. Ini alasan kedua kenapa waktu jauh lebih berharga dibandingkan uang yang kita miliki. Dan alasan yang ketiga adalah uang bisa digantikan sementara waktu tidak. Saya bisa saja kehilangan uang, misalnya 500.000, 1 juta, bahkan 10 juta. Tetapi saya bisa berusaha untuk mencari penggantinya, dan uang tersebut bisa kita gantikan. Sementara waktu tidak bisa seperti itu. Ketika misalnya saya sudah kehilangan waktu hari ini, kehilangan 1 jam, 2 jam, 3 jam, untuk hal-hal yang tidak bermanfaat misalnya, maka ya sudah. 1 jam, 2 jam, 3 jam tersebut hilang, tidak akan bisa kembali lagi kepada kita. Waktu yang sudah kita pakai tidak bisa kembali lagi, tidak bisa kita kembalikan. Bahkan kalau kita bicara dalam konteks yang lebih besar, misalnya saya punya anak. Anak saya katakanlah masih 5 tahun. Waktu yang saya luangkan dengan anak saya yang berumur 5 tahun, itu tidak bisa digantikan. Ketika misalnya dia hilang, katakanlah misalnya setahun saya sangat sibuk, tidak sempat memperhatikan anak saya, maka tidak bisa digantikan pada saat dia berumur 6 tahun, atau pada saat dia berumur 7 tahun, atau pada saat dia berumur 17 tahun, nggak bisa. Karena momennya sudah berbeda. Situasinya sudah sangat berbeda. Jadi uang bisa digantikan, waktu tidak. Inilah sebabnya waktu itu jauh lebih berharga dibandingkan uang. Kalau boleh kita simpulkan, waktu adalah sumber daya yang paling berharga yang kita miliki. Dan bukan hanya yang paling berharga, tetapi waktu juga merupakan sumber daya yang paling terbatas yang kita miliki. Ustadz Hasan Al-Banna pernah mengatakan, al-waktu huwal hayah. Waktu adalah kehidupan. Artinya mereka yang menyia-nyiakan waktu sebenarnya sedang menyia-nyiakan hidup mereka. Inilah sebabnya kita perlu memperhatikan waktu yang kita gunakan. Inilah sebabnya kita perlu memperhatikan bagaimana kita menghabiskan waktu kita. Pepatah Arab menyebutkan, al-waktu kas-saif. Yang namanya waktu itu seperti pedang. Kalau kita nggak bisa pakai pedang, dia akan motong kita. Kita akan terluka kalau kita tidak terampil menggunakannya. Maka belajar tentang manajemen waktu, belajar tentang bagaimana mengelola waktu kita secara lebih efektif dan lebih efisien, menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Esensi dari manajemen waktu itu sebenarnya apa sih? Esensi dari manajemen waktu adalah
bagaimana kita bisa menghabiskan waktu kita dengan aktivitas-aktivitas yang selaras dengan value kita. Apa itu value? Value adalah apa yang kita anggap penting, apa yang kita anggap berharga, apa yang kita anggap bermakna. Kalau antara aktivitas yang kita lakukan dengan value yang kita miliki itu tidak selaras, maka kita akan merasa tertekan. Kita akan merasa ada konflik batin dalam hidup kita. Kita akan merasa penuh dengan keterpaksaan menjalani hidup, menjalani rutinitas sehari-hari. Kita akan merasa terpaksa menjalani kehidupan kita, menjalani hidup kita, menjalani rutinitas sehari-hari. Berbeda ketika misalnya daily activities kita, aktivitas harian kita, itu selaras dengan value kita. Selaras dengan apa yang kita anggap penting, apa yang kita anggap bernilai, apa yang kita anggap bermakna. Pada saat aktivitas harian kita itu selaras dengan value kita, maka kita akan merasakan yang namanya peace of mind, ketenangan batin, ketenangan pikiran. Karena hidup kita selaras antara apa yang kita yakini di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, dengan apa yang kita lakukan itu sama. Sayangnya banyak orang yang menjalani hidup dengan terpaksa. Mereka menjalani hidup tidak seperti hidup yang mereka inginkan. Mereka menjalani hidup, menjalani kehidupan, menjalani rutinitas sehari-hari yang bertentangan dengan value mereka, bertentangan dengan apa yang mereka anggap penting, apa yang mereka anggap bernilai, apa yang mereka anggap berharga. Misalnya, ada seorang ibu pekerja yang pernah mengeluh kepada saya. Dia merasa tidak punya waktu untuk anak-anaknya, untuk keluarganya, quality time, padahal dia merasa bahwa keluarga itu nomor satu, keluarga itu yang paling penting. Tetapi justru waktunya habis untuk pekerjaannya, waktunya habis untuk bisnisnya. Nah, ini adalah contoh dari ketidakselarasan dalam hidup. Antara apa yang dilakukan dengan apa yang diyakini, itu bertentangan, itu berbeda. Tentu ini butuh diselaraskan. Entah value-nya yang perlu kita revisi atau perlu kita modifikasi, atau aktivitas hariannya. Ujung dari manajemen waktu adalah ini sebenarnya. Ujung dari manajemen waktu adalah kita bisa menghabiskan hari-hari kita, menghabiskan waktu kita, menggunakan waktu kita untuk kegiatan, untuk aktivitas-aktivitas yang kita inginkan, aktivitas-aktivitas yang kita anggap penting, aktivitas-aktivitas yang kita anggap bernilai, aktivitas-aktivitas yang kita anggap berharga, aktivitas-aktivitas yang kita anggap bermakna dalam hidup kita. Sehingga ujungnya nanti, ketika kita bisa manage waktu kita dengan baik, ketika penggunaan waktu kita sudah selaras dengan value kita, kita akan merasakan ketentraman batin, kita akan merasakan ketenangan pikiran. Ini yang kita harapkan dari belajar manajemen waktu. Kebohongan terbesar yang dikatakan oleh orang-orang terkait waktu yang mereka miliki adalah, saya nggak punya waktu. Ketika seseorang ditanya, kenapa mereka tidak melakukan hal-hal yang mereka anggap penting, mereka akan menjawab, saya nggak punya waktu. Misal, saya pengen olahraga, tapi saya nggak punya waktu. Saya pengen nulis buku, tapi saya nggak punya waktu. Saya pengen punya quality time dengan keluarga, tapi saya nggak punya waktu. Ini semua adalah kebohongan yang sangat besar. Kenapa saya mengatakan ini adalah sebuah kebohongan? Karena pada dasarnya setiap orang diberikan jatah waktu yang sama dalam satu harinya. Kita sama-sama punya 24 jam dalam sehari. Jadi, faktanya adalah, kebenarannya adalah, mereka bukan tidak punya waktu, tetapi mereka tidak meluangkan waktu. Mereka bukannya tidak punya waktu, tetapi memang hal-hal yang tadi disebutkan tidak dianggap sebagai hal yang penting.
Jadi bukan saya tidak punya waktu untuk berolahraga, tetapi olahraga saya anggap bukan hal yang penting. Bukannya saya tidak punya waktu untuk menulis, tetapi kita menganggap nulis itu bukan sesuatu yang penting. Bukannya tidak punya waktu untuk quality time, tetapi kita menganggap quality time dengan keluarga itu bukan sesuatu yang penting. Ini kebenarannya. Karena jika sesuatu itu penting, pasti kita akan meluangkan waktu untuk melakukannya. Bukan menunggu waktu luang, tetapi kita memang meluangkan waktu. Jadi, jika sesuatu penting, pasti akan dilakukan. Kalau tidak kunjung dilakukan, jangan-jangan kita tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang penting. Nah, sayangnya banyak orang tidak mau mengakui kebenaran ini. Bahwa kebenarannya bukan kita itu nggak punya waktu, tetapi kita memang menganggap hal-hal yang tadi disebutkan itu bukan sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak meluangkan waktu untuk melakukan hal tersebut. Yang namanya kebenaran pasti pahit. Sehingga tidak semua orang siap menelan pil pahit dari kebenaran tersebut. Banyak orang kemudian membohongi dirinya sendiri, mengatakan kebohongan-kebohongan supaya dia lebih tenang. Salah satunya adalah berlindung di balik topeng saya tidak punya waktu. Padahal kebenarannya bukan itu. Kebenarannya adalah kita tidak menganggap hal-hal tersebut penting. Karena sekali lagi kalau kita memang menganggap hal-hal itu penting, kita pasti akan meluangkan waktu. Katakanlah kita punya sebuah impian. Impian itu benar-benar penting, benar-benar bernilai, benar-benar bermakna bagi hidup kita. Pasti kita akan meluangkan waktu, meluangkan tenaga, meluangkan pikiran untuk mewujudkan impian tersebut. Tetapi kalau kita tidak kunjung bergerak untuk mewujudkan impian tersebut, jangan-jangan memang sebenarnya impian itu tidak benar-benar penting, tidak benar-benar bermakna bagi kita. Kita hanya membohongi diri kita saja sebenarnya. Jadi, jika sesuatu hal itu kita anggap penting, pasti kita akan melakukannya. Dan jika kita tidak kunjung melakukannya, jangan-jangan memang sebenarnya di dalam hati kita yang terdalam, kita menganggap hal tersebut tidak benar-benar penting. Saya punya dua angka, 168 dan 1440. Coba perhatikan dua angka ini. Apa yang terpikir di dalam benak teman-teman sekalian ketika melihat dua angka ini? 168 itu artinya apa ya? 1440 itu artinya apa ya? Renungkan sejenak. Ya, saya yakin sebagian dari teman-teman menyadari ini angka apa. 168 atau 168 adalah jumlah jam yang kita miliki dalam waktu satu pekan, dalam waktu satu minggu. Sementara 1440 adalah jumlah menit yang kita miliki dalam waktu satu hari. Seringkali kita merasa tidak punya waktu karena kita hanya menggunakan kerangka berpikir 24 jam. Maka salah satu cara supaya kita bisa berpikir lebih fleksibel, berpikir lebih kreatif terhadap penggunaan waktu kita, mari kita gunakan kerangka berpikir 168 jam. 168 jam bukan waktu yang sedikit, itu waktu yang banyak. Katakanlah kita mengatakan tidak punya waktu untuk berolahraga. Memangnya olahraga itu butuh berapa jam dalam seminggu? Katakanlah misalnya kita olahraga setiap hari hanya 30 menit misalnya. Kemudian ada break satu hari dalam seminggu. Maka kita hanya menggunakan 3 jam. 3 jam dari 168 jam yang kita miliki. Sisanya masih banyak. Dan ketika kita menggunakan kerangka berpikir 168 jam, kita akan lebih fleksibel, kita akan lebih kreatif. Memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita lakukan dalam kerangka waktu 168 jam ini. Lalu bagaimana dengan 1440 menit?
1440 menit adalah jumlah menit yang kita miliki dalam waktu satu hari. Dan ini jumlah yang sangat banyak. Karena dalam waktu 1 menit saja, kita bisa melakukan banyak hal yang bermanfaat. Dalam 1 menit kita bisa menyapa orang yang kita sayangi. Dalam 1 menit kita bisa memeluk anak-anak kita. Dalam 1 menit kita bisa memberikan nasihat yang baik kepada saudara-saudara kita. Dalam 1 menit kita bisa bersyukur. Dalam 1 menit kita bisa berzikir. Dalam 1 menit kita bisa membaca. Mungkin sudah setengah halaman hanya dalam waktu 1 menit. Dan kita masih menganggap kita tidak punya waktu untuk melakukan hal-hal yang produktif, hal-hal yang bermanfaat dalam hidup kita. Itu aneh. Karena kita punya 1440 menit dalam sehari. Dan setiap orang memiliki jumlah waktu yang sama setiap harinya. Setiap orang dikasih bekal sama 1440 menit setiap hari. Setiap orang dikasih bekal yang sama 168 jam dalam seminggu. Tetapi kenapa ada orang-orang yang bisa menghasilkan hal-hal yang luar biasa? Menciptakan hal-hal yang berdampak. Berhasil mewujudkan tujuan-tujuan yang bermakna dalam hidupnya. Tetapi orang lain, banyak yang hidupnya begitu-gitu aja. Rahasianya adalah mereka yang berhasil melakukan hal-hal yang bermakna, berdampak, bermanfaat di dalam hidupnya, mereka sadar terhadap penggunaan waktu mereka. Karena jangan-jangan selama ini kita tidak sadar dengan penggunaan waktu kita. 1440 menit sehari ini habis untuk apa? 168 jam seminggu itu habis untuk apa? Jangan-jangan kita nggak sadar. Apa-apa yang tidak kita sadari, tidak bisa kita kendalikan, tidak bisa kita kelola. Maka langkah pertama ketika kita ingin bisa mengelola waktu kita dengan lebih baik adalah kita perlu menyadari terlebih dahulu seperti apa penggunaan waktu kita selama ini. Karena terkait penggunaan waktu, sebenarnya hanya ada 2 pilihan. Apakah kita akan habiskan, kita gunakan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat atau hal-hal yang tidak bermanfaat. Nggak ada yang tengah-tengah. Pilihannya cuma 2. Apakah saya menghabiskan waktu saya ini untuk hal yang bermanfaat atau tidak bermanfaat? Saat ini, yang sedang saya lakukan, hal yang bermanfaat atau hal yang tidak bermanfaat? Saat ini, yang sedang saya pikirkan, hal yang bermanfaat atau hal yang tidak bermanfaat? Saat ini, yang sedang saya rasakan, hal yang bermanfaat atau hal yang tidak bermanfaat? Tidak ada yang di tengah-tengah. Inilah pentingnya kita sadar dengan penggunaan waktu kita. Bagaimana kita menghabiskan waktu yang kita miliki. Bagaimana kita menghabiskan jatah waktu kita, jatah umur kita, jatah usia kita, jatah kehidupan kita. Karena waktu adalah kehidupan, waktu adalah umur kita, waktu adalah usia kita. Kita perlu sadar kemana saja waktu kita dihabiskan. 1440 menit sehari ini habis untuk apa saja? 168 jam dalam sepekan itu habis untuk apa saja? Jangan-jangan selama ini kita nggak sadar, kita nggak aware. Kalau kita nggak sadar, kalau kita nggak aware, ya kita nggak akan bisa kelola waktu kita dengan baik. Satu latihan yang bisa teman-teman lakukan adalah latihan time tracking. Latihan untuk melacak waktu. Latihan ini bermanfaat untuk membantu kita untuk menyadari kemana saja waktu kita pergi. Saya sudah siapkan template-nya, linknya juga sudah saya sediakan. Yang teman-teman perlu lakukan adalah teman-teman perlu melacak penggunaan waktu teman-teman sekalian. Setiap hari per 30 menit, waktu teman-teman dipakai untuk apa? Lakukan latihan ini kurang lebih untuk 7 hari ke depan. Jadi, yang perlu teman-teman lakukan adalah catat penggunaan waktu teman-teman selama 7 hari ke depan per 30 menit. Tidak perlu terlalu detail, tetapi jangan juga terlalu general, terlalu umum. Misal, saya sambil baca ya. Misalnya, saat bekerja, jangan hanya tulis bekerja, tetapi tuliskan aktivitas apa yang dilakukan saat bekerja itu. Misalnya, apakah meeting, membuat proposal, menghubungi pelanggan, atau apa.
Jadi bukan hanya aktivitas yang terlalu general yang kita tuliskan, tetapi spesifiknya kita melakukan apa. Termasuk kalau misalnya kita melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat atau hal-hal yang berlebihan juga boleh dituliskan. Misalnya nonton Netflix, nonton serial ya, serial Netflix misalnya 3 seri misalnya, nggak apa-apa, tuliskan aja. Jadi selama teman-teman melakukan time tracking ini, jangan ubah pola penggunaan waktu teman-teman sekalian. Jangan ubah kegiatan harian teman-teman. Lakukan seperti biasa. Karena kita ingin tahu baseline-nya itu seperti apa. Pola dasar teman-teman itu seperti apa. Ini nanti akan bermanfaat untuk menyadari, oh ternyata pola saya seperti ini. Nah, untuk memudahkan, lakukan proses pencatatan ini di sela-sela waktu istirahat. Misalnya, yang saya rekomendasikan, pencatatan pertama itu misalnya jam 9 pagi. Kemudian pencatatan kedua itu jam 12 siang, pada saat makan siang. Pencatatan ketiga mungkin pada saat break sore misalnya, setelah sholat asar, jam 4, sekitar jam 4 ya, jam 4 sore. Kemudian pencatatan berikutnya misalnya setelah maghrib atau setelah sholat isya. Dan yang terakhir adalah menjelang teman-teman tidur. Sehingga nanti teman-teman nggak terlalu berat untuk mikirin tadi saya ngapain aja. Kalau kita hanya mencatat hanya satu kali, misalnya hanya ketika menjelang tidur, biasanya kita agak kesulitan untuk memutar ulang kejadian apa saja yang kita lakukan selama seharian ini. Silahkan dilakukan latihan time tracking ini selama 7 hari ke depan, dan nanti lihat seperti apa sebenarnya pola teman-teman sekalian. Temukan apa yang bisa teman-teman pelajari dari pola kegiatan teman-teman dalam waktu 1 minggu ini. Selamat berlatih.